cantik. Bibit. Next aja. Mau abang temenin kan, Ngerokok nih. Rokok gue bikin itu. Sombong bener. Iya. Halo Sobat Kepo, lagi asik di jalan, kok ada yang sembarangannya apa sih? Tapi, kok sapaan yang kita dapatkan terasa aneh ya? Sobat Kepo, pernah nggak sih kalian mendapatkan sapaan semacam tadi? Atau pernah nggak sih kalian melakukannya kepada orang lain? Kalau korban, alhamdulillah belum pernah, jangan sampai. Kalau pelaku enggak sih. Pernah jadi korbannya sih sama tukang ojek pengkolan, kadang-kadang di sini Neng, cantik Neng gitu. Ih, geli aku. Waktu lagi olahraga kan tuh sore-sore itu kan kayak banyak orang-orang ya, banyak tukang gitu-gitu. Terus itu tuh padahal baju aku juga udah ya, dan sebenarnya itu bukan masalah juga sih, maksudnya mau baju kita kayak apa juga kan itu ujung-ujungnya ke pihak orang yang ngelakuin catcalling itu kan. Nah itu tuh aku kayak biasalah kayak assalamualaikum tapi dalam bentuk yang catcalling gitu-gitu. Kalau kena catcalling sih ya pernah aja ya, paling pas lagi jalan gitu di pinggir tiba-tiba ada yang manggil sedikit itu ada sih pernah. Kalau itu belum sih, nggak ngelakuin sih. Nggak tahu juga sih. Paling maksudnya kalau itu paling kayak bercanda ke temen doang. Sobat Kepo, perlakuan semacam itu dinamakan catcalling. Catcalling merupakan panggilan yang berupa frasa, kalimat tanya, kalimat seru, gerak-gerik tertentu, hingga siulan dengan kecenderungan seksual di jalan. Nah, kira-kira sudah cukup tahu belum sih mahasiswa UI mengenai catcalling? Mending sekarang kita ulas lebih dalam lagi yuk ke ahlinya. Catcalling itu bentuk panggilan, ejekan, siulan, atau teriakan biasanya punya tendensi seksual kepada seseorang, pada umumnya perempuan yang lewat di jalan. Siulan, tapi siulannya tuh biasanya spesifik, kemudian panggilan-panggilan dengan nama-nama buatan gitu, kayak misalnya baju merah, kadang ada yang kemudian pakai assalamualaikum, terus nanti kalau nggak dibales dibilangnya ih sombong banget udah bilang salam tapi nggak mau bales salamnya gitu. Terus kadang ejekan juga, jadi langsung tendensinya ke organ tubuh kayak apa payudaranya besar kah, atau dibikin suara-suara seperti mengikuti bentuk jalan, gerak jalannya gitu. Sobat Kepo udah tahu belum? Ternyata di Indonesia sendiri hukum yang mengatur hal tersebut masih belum ada loh. Hal ini tentunya sangat menyulitkan korban untuk mendapat perlindungan hukum. Apalagi dalam tatanan budaya kita yang patriarkis, yang mana masyarakat cenderung mewajarkan catcalling ini Sobat Kepo. Wah, tentunya budaya semacam ini menyulitkan korban catcalling ya. Mengapa ya kira-kira? Dan apakah catcalling bukan termasuk kekerasan seksual? Mari kita tanya ke teman-teman dulu yuk. Oh iya, catcalling itu kan dia yang manggil-manggil tidak senonoh gitu kan kepada perempuan. Itu termasuk sih kalau menurut saya. Iya termasuk, karena pelecehan itu kan dipanggil-panggilannya kita sama orang yang nggak dikenal gitu. Sementara kitanya bisa risih. Menurut aku sangat sih kalau catcalling itu termasuk bagian dari situ. Kalau menurut aku sih iya, kekerasan pelecehan verbal sih masuknya. Ya, lebih ke arah verbal sih, karena kan terkadang seksual itu kan bisa ada bentuk secara langsung, ada juga yang verbal kan. Sobat Kepo, sebenarnya motif pelaku catcalling cenderung bukan ketertarikan seksual loh. Ada kecenderungan yang membuat mereka merasa berkuasa karena pola pikir budaya patriarkis yang tertanam di masyarakat. Simone de Beauvoir, seorang filsuf feminisme, menyebutkan bahwa laki-laki sengaja menempatkan perempuan dalam berbagai tekanan agar dapat mengontrol dan menekan potensi perempuan yang ada. Biasanya ketika katakan itu kekerasan seksual, ada kecenderungan orang melihat kekerasan seksual itu bentuknya pukulan, kemudian perkosaan. Kalaupun pelecehan itu tahapannya adalah dipegang, diremas gitu. Mereka tidak tahu, mungkin kurang pengetahuan ya di masyarakat itu, bahwa ada klasifikasi terhadap jenis-jenis kekerasan seksual yang tingkatannya sama sebenarnya. Tidak bisa dikatakan satu lebih berat dari yang lainnya. Nah, catcalling itu masuk dalam kekerasan seksual verbal. Nah,
Kenapa dianggap sepele? Karena masih menganggap itu masih bisa lah didiemin aja. Jadi tidak ada kesadaran di masyarakat yang menganggap bahwa bahkan dari verbal pun bisa menimbulkan dampak traumatis terhadap si korbannya itu sendiri. Gimana? Udah tahu kan? Yuk, mulai dari sekarang kita berusaha saling menumbuhkan kesadaran agar budaya catcalling dapat kita hilangkan. Bukan mengingatkan korban ya, sebaliknya yang kita tegur adalah pelaku agar mereka berhenti mendiskriminasi dan mengganggu orang lain ya.